What's up bro, kembali lagi di my YouTube channel gua, anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Devinovianti dari 10 TJKT1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian software. Pengertian software. Software adalah sekumpulan instruksi, data, atau program yang memberitahu komputer bagaimana cara beroperasi. Berbeda dengan perangkat keras hardware yang merupakan komponen fisik komputer, software adalah sistem non-fisik berfungsi untuk mengendalikan dan menjalankan aplikasi serta sistem operasi di dalam komputer. Jenis-jenis software. Software system. Software system ini mencakup sistem operasi dan perangkat lunak, utilitas yang diperlukan untuk menjalankan dan mengelola perangkat keras komputer, contoh Windows dan Linux. Software aplikasi, program yang dirancang untuk melakukan tugas spesifik untuk pengguna, seperti pengolahan kata dan perangkat lunak desain, contoh Microsoft Office. Software pengembangan, alat yang digunakan untuk membuat perangkat lunak lain, termasuk compiler, contoh Visual Studio. Software jaringan, program yang membantu mengelola dan mengatur komunikasi jaringan komputer. Software mempunyai fungsi utama, yaitu pengelolaan perangkat keras. Software sistem mengelola sumber daya perangkat keras komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output. Pelaksanaan tugas khusus. Software aplikasi memungkinkan penggunaan untuk melakukan berbagai tugas seperti pengolahan data, desain grafis, dan manajemen proyek. Interaksi pengguna, memberikan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan menjalankan program. Cara kerja software. Eksekusi instruksi. Software berfungsi dengan menjalankan instruksi yang telah diprogram dalam kode sumber, mengarahkan perangkat keras untuk melakukan tindakan tertentu. Pemrosesan data, mengelola dan memproses data sesuai dengan algoritma dan logika yang ditentukan oleh program lalu menghasilkan output yang diinginkan. Komunikasi dengan hardware, mengirim dan menerima sinyal antara software dan perangkat keras untuk memastikan operasi yang efisien dan efektif. Perkembangan dan pembaruan software. Pembaruan berkala. Software seringkali memerlukan pembaruan untuk memperbaiki bug, menambah fitur, dan meningkatkan keamanan. Versi baru dari software dapat memperkenalkan perubahan signifikan dalam fungsionalitas. Sejarah software. Perangkat lunak pertama kali dikembangkan oleh ahli komputer series Babbage, namun perangkat lunak ini secara resmi dikenalkan kepada publik pada tahun 1935 oleh Alan Turing melalui karyanya yang berjudul Number Computing with Application to the Exciting Problem. Alan Turing, seorang matematikawan terkenal, merumuskan konsep komputer dengan berbagai program untuk mempermudah tugas-tugas manusia. Alan Turing juga merancang sebuah alat yang dapat menjalankan berbagai perintah yang dikenal sebagai mesin Turing pada tahun 1930. Sementara itu, John Turkey adalah orang pertama yang menggunakan istilah software pada tahun 1958. Perkembangan dan sejarah software yang terbagi ke dalam 5 era. 1. Sejarah software awal mula pada tahun 1940 sampai 1950-an. Program pertama. Software pertama kali diciptakan pada awal 1940-an untuk komputer awal seperti ENIAC. Program ini dirancang untuk tujuan spesifik seperti perhitungan balistik, compiler, dan bahasa pemrograman awal. Pada akhir 1950-an, pembuatan compiler pertama kali yang memungkinkan pemrogram untuk menulis kode dalam bahasa yang lebih tinggi seperti Fortran dan COBOL mempermudah pengembangan software. 2. Sejarah software. Era sistem operasi pada tahun 1960-an sampai 1970-an. Pengembangan sistem operasi. Sistem operasi pertama kali dikembangkan untuk mengelola perangkat keras dari sumber daya komputer. Contoh pentingnya adalah Unix. Pertumbuhan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman seperti C muncul pada tahun 1970-an. 3. Sejarah software. Revolusi personal komputer pada tahun 1980-an. Perangkat lunak komersial. Kemunculan personal komputer seperti IBM PC dan Apple. Perangkat lunak berlisensi dan kode sumber yang tertutup. Pada periode ini, model perangkat lunak berlisensi menjadi umum, di mana software dikembangkan dan didistribusikan oleh perusahaan dengan hak cipta dan lisensi tertutup. 4. Sejarah software era internet dan open source. Pertumbuhan internet. Dengan kemunculan internet, software menjadi lebih terhubung dan terdistribusi secara global. Gerakan open source memperoleh momentum pada tahun 1990-an dengan proyek-proyek seperti Linux dan
Mozilla. 5. Sejarah software era mobile dan cloud computing pada tahun 2010-an sampai sekarang. Perangkat mobile seperti aplikasi untuk iOS dan Android. Cloud computing, perangkat lunak berbasis cloud memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data di server jarak jauh, mengubah cara pengguna mengakses dan menggunakan aplikasi secara layanan. Fungsi software. Setelah kita membahas sejarah software, kita beralih ke fungsi software. Perangkat lunak software memiliki berbagai fungsi yang dapat dikategorikan berdasarkan tujuan dan jenisnya. 1. Fungsi utama perangkat lunak. A. Pengolahan data. B. Automasi. C. Komunikasi. D. Pengelolaan sistem. E. Desain dan kreativitas. F. Pengembangan perangkat lunak. G. Pengelolaan proyek. Fungsi berdasarkan jenis perangkat lunak. A. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak pengolah kata, misalnya Microsoft Word. Perangkat lunak akuntansi, misalnya QuickBooks. B. Perangkat lunak sistem. Sistem operasi, menyediakan antarmuka antara perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi. Utilities, mengelola dan memelihara sistem. C. Perangkat lunak pengembangan, membantu dalam pembuatan perangkat lunak. Compiler dan debugger. D. Perangkat lunak jaringan, router, firmware, dan network monitoring tools. Software atau perangkat lunak memiliki banyak manfaat, diantaranya mengatur hardware. Software berfungsi untuk mengatur dan mengelola perangkat keras komputer agar dapat bekerja dengan baik. Menghubungkan hardware dan software. Software berfungsi untuk penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak dalam komputer. Memproses data. Software memproses data, perintah, dan instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya. Menyediakan fungsi dasar. Software menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga bisa dioperasikan. Membantu produktivitas perusahaan. Software dapat membantu perusahaan mengatur kebutuhannya seperti persediaan barang, harga, dan antrian pre-order. Memudahkan kolaborasi. Software seperti enterprise software dapat membantu tim di berbagai divisi untuk berkolaborasi lebih baik. Memudahkan analisis data. Software dapat membantu perusahaan menemukan insight dari data yang dimilikinya. Beberapa contoh software yang sering digunakan adalah Microsoft Office untuk menunjang urusan perkantoran seperti pengetikan, akuntansi, dan presentasi. Software Point untuk menggambar dan mengolah desain. Software antivirus untuk melindungi komputer dari virus. Software sistem seperti Windows, Linux, dan Mac yang digunakan sebagai sistem operasi pada komputer. Software browser untuk mencari informasi. Beres guys, bye-bye.